wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sunafa. Di sini kita akan mendemonstrasikan dengan KMG Physio Pro Medica pada kondisi lutut dengan metode segmentasi somatis. Ya. Jadi di sini kita aplikasikan pada vakum elektrode, satunya pada lokal lesi, yakni pada lutut dengan metode kontraplanar. Kemudian satunya adalah segmentasi somatisnya dari lutut itu. Ya, segmentasi somatisnya dua lutut. Ini kita setting di area lumbal. Ya, ini kita asumsikan ketika dia mengalami nyeri yang relatif sudah sekian lama, dan kemudian dia diikuti juga dengan adanya apa? Nyeri punggung bawah atau low back pain. Maka ini akan mengindikasikan terkait dengan segmentasi somatis pada pasien yang bersangkutan. Nah, aplikasi ini kita akan setting dengan pemilihan gelombang, bisa double, bisa single, ya, bisa single seperti ini. Kemudian intensitas kita bisa naikkan, ya, relatif lebih kuat dibanding yang metode kondisi aktivitas tinggi. Ini adalah aktivitas relatif sudah rendah. Terasa, Mas? Udah? Tambah lagi dikit ya. Terasa nyaman ya? Sudah? Oh. Kurangi gini. Sudah? Udah, oke ya. Jadi kita pilih yang gelombang single, kemudian intensitas sampai terasa normalis begitu. Kemudian suction tentu kita akan setting kekuatan suction sampai tidak timbul elektrodenya itu lepas. Kemudian dalam hal ini kita bisa juga setting kaitan dengan modulasi terapinya. Kita naikkan sampai terasa nyaman. Gimana, Mas? Nyaman? Cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih. Kemudian di sisi lain ini ada balance, keseimbangan antara channel 2 pada saluran yang pertama atau kedua ini ya. Pada elektrode sepasang yang pertama atau yang kedua bisa kita setting seperti ini. Kita carikan bagaimana kondisi-kondisi keseimbangan ini akan sesuai dengan kondisi aktualitas di masing-masing regio yang ada. Nah, setelah seperti ini kita tunggu sampai waktunya terapi selesai sambil kita monitor bagaimana akomodasi ini bisa kita kendalikan. Ini kita bisa lihat di digital layarnya ini antara keseimbangan kanan dan kiri, artinya atas dan bawah pada channel yang yang kita pasang dengan metode kontraplanar, yakni pedosari pada regio lesi utama lutut, dan kemudian ada modulasi ke tingkat segmentasi somatis. Nah, seandainya pasien tersebut ternyata mengalami suatu nyeri yang misalnya di sini adalah di regio lumbal 4 gitu ya, maka segmentasinya bisa juga dia akan ke arah torakal. Ketika kita melihat ini adalah segmentasi simpatis, ya, ini segmentasi somatis, kemudian nanti akan masuk ke segmentasi simpatis ini di media torakolumbal, terutama di daerah torakal. Hitungannya adalah begini. Ketika di sini ada nervus spinal cervical itu ada 8, maka C8 ini adalah torakal 8. Kemudian lumbal 1, kemudian lagi ke torakal 8, lumbal 2 torakal 9, lumbal 3 torakal 10, lumbal 4 torakal 11. Maka ini bisa kita pindah ya dengan cara apa? Kita turunkan intensitas. Seandainya ini ternyata kita akan memasang segmentasi simpatis, ini kita suction, kita lepas. Kemudian ini kita taruh di torakal 11. Nah, cara kita menghitung torakal 11 ini adalah gini. Jadi arcus, ya, arcus costalis distalis ini kalau kita tarik lurus saja, ini lumbal 4, tapi kita telusur gini terus sampai akhir kosta, ini adalah torakal 12. Maka kita turunkan, kita naikkan ke torakal 11, 12, bisa seperti ini. Kita bisa turunkan sampai di bawahnya, ya kan? Nah, seperti ini. Kemudian suction kita hidupkan lagi, ya kan? Kita pasang di torakal 11 dan di distalnya. Kemudian di sini sebenarnya bisa dua, bisa satu tetap di daerah lumbal tadi, bisa satunya tetap di daerah lesi utama, ya, bisa terserah. Nanti tergantung lesi yang lebih dominan di mana. Kalau ternyata pinggangnya lebih sakit dibanding lututnya, ya udah ditaruh di pinggang, kemudian satunya sebagian di punggung. Kemudian kita naikkan intensitas seperti ini. Gimana, Mas? Rasanya, Mas?
Halo? Dah. Nah, kapan kita memasang metode segmental simpatis? Ini adalah ketika sudah didapatkan adanya atrofi. Karena simpatis itu hubungannya korelasinya dengan sirkulasi darah, ya, hubungannya dengan sirkulasi darah. Otomatis ketika defisit sirkulasi darah, maka regenerasi jaringan tersebut akan menurun sehingga terjadilah namanya adanya atrofi pada regio yang mengalami lesi. Nah, disitulah tempatnya kita bisa memasang segmental simpatis. Ya, dalam hal ini dia di regio torakal. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode aplikasi Walutot pada segmental somatis dan segmental simpatis. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.